Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kita di Irtikas Channel. Jadi kita tuh sekarang mau ngebahas tentang jati diri para remaja. Mau nanya, kenapa ya sekarang teh remaja banyak banget yang kayak mereka teh gak jelas gitu, kayak gampang keikut ke bawah, kayak misalnya suruh temennya apa ya dia ke bawah, kayak temennya ngapain ya dia ikutan. Tapi kalau temennya ya kan kok kayak itu tergantung temennya. Kalau temen baik ya iya, kalau temennya baik ya baik, kalau temennya jahat ya jangan. Tergantung kenapa ya mereka kayak gak jelas gitu loh, kayak gak punya jati diri gitu, kayak aneh lah gitu. Gimana sih? Masih bingung kenapa ya mereka bisa? karena mereka nggak punya tujuan. Mereka nggak punya tujuan. Jadi mereka ya udah hidup. Yang penting aku hidup gitu. Yang penting aku aman di dunia ini. Yang penting aku jadi Aman, orang. gitu ya? Terus yang penting aku nggak jahat ke orang lain gitu. Nggak gitu guys. Ya gitu ya? Iya. Kita kan seorang muslim nih yang emang itu tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah nggak sembarangan nyiptain manusia. Allah juga menurunkan peraturan untuk kita manusia agar hidupnya nggak terombang-ambing kayak gitu tadi. Iya nggak kayak gitu. Jadi emang seorang muslim tujuannya apa? Iya, dalilnya Wama khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. nah iya kayak gitu. Jadi tujuan hidup seorang muslim tuh harusnya Untuk beribadah. Atau mungkin mereka nggak tahu juga kalau mereka seorang muslim. wah kacau. Jadi nggak, maksudnya gini, kan sekarang tuh kayak dia kan bisa percaya sama ayat kalau dia percaya sama Allah yang menurunkan ayat itu. Atau mungkin boro-boro kali buka buku Quran aja gitu kali ya. Maksudnya, atau jangan-jangan mereka hanya berislam itu yang kayak Karena orang tuanya Islam. iya. Nah gitu. Karena kan kayak kenapa kamu Islam? Ya orang tua aku Islam. Iya. Sama Kristen kan nggak ngaco gitu. Jadi akhirnya dia ngikutin ya orang tuanya aja gitu. Padahal nggak boleh gitu. Padahal nggak bisa gitu. Kalau misalnya wah saya ini Islam, wah saya ini Muslim. Saya sebagai seorang Muslim itu harus seperti apa ya gitu. Jadi kita harus berpikir gitu. Kalau kita seorang Muslim kita harus seperti apa? Kita nyari tuh ilmunya. Kita harus apa kayak gitu kan. Tadi kalau kata Salma tadi di ayat itu, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah itu buat beribadah aja kan. Dan nggak bisa ya teman-teman, kayak iya bener kayak kata Ahmad tadi, nggak bisa yang namanya Islam, iman itu keturunan kayak ya udah ibuku Islam jadi aku Islam, itu enggak. Terus kita harus yakin, harus menemukan bahwasanya siapa sih yang menciptakan ini tuh nggak bisa karena aku percaya Allah yang nyiptain aku karena kata ibuku gitu. Itu nggak bisa. Nah, gimana caranya ya? Kita gunakan pemikiran, kayak kita mikir sebenarnya ada nggak sih yang bisa menciptakan kayak gunung yang segede gini yang kita aja kecil banget dibandingkan gunung kayak gitu. Apakah ada yang bisa menciptakan ini selain Allah? Itu kan nggak ada kayak gitu. Jadi harus menggunakan keyakinan kita sendiri bahwasanya emang nggak ada Tuhan selain Allah, bukan karena ibu aku Islam, aku Islam, dan Tuhan di agama Islam itu Allah, jadi aku percaya adanya Allah, itu nggak bisa. Nah dari situ kita bisa percaya sama dengan percaya kepada ayatnya Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kayak gitu. Dan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kalau udah kayak gitu udah jelas tujuan kita di dunia untuk apa mah? Beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa aja sih mah? Apa cuma sholat, zakat? Oh enggak gitu guys. Beribadah kepada Allah itu untuk seorang muslim itu ibadah kepada Allahnya itu setiap aktivitas yang dilakukan seorang muslim itu ibadah dengan niat karena Allah. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan akan
menentukan juga kita nanti ketika di akhirat seperti apa gitu. Makanya tujuan di dunia itu harus jelas untuk menentukan kita gimana nanti di akhiratnya kayak gitu. Nah kalau teman-teman nggak punya tujuan dan nggak tahu kalau misalnya bahkan dibangkitkan di akhirat, ya nggak akan jelas, jadi terombang-ambing ya nggak sih, kayak jadi hidupnya semaunya. Kayak nggak ada, ya nggak ada aturan dan mau semaunya kayak gitu tuh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi yang terpenting adalah gimana cara kalian menentukan tujuan hidup kalian di dunia ini tuh buat apa, yang menentukan kalian ke depannya, yang menentukan kalian nanti ketika di yaumil akhir juga kayak gitu. Jadi itu juga yang bisa menentukan kayak, jadi kalau teman kita ada yang ngajak kita keburukan, oh tidak, karena tujuan aku untuk beribadah kepada Allah. Iya, nggak gitu. bisa, itu salah, aku nggak bisa ngikutin itu. Iya, gitu, karena Allah ngelarang. Iya, gitu. Jadi nggak terombang-ambing teman-teman. Gitu. Jadi ya, jadi harus punya tujuan pokoknya. Dan tujuan itu tadi udah disampaikan, karena apa, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan ibadah itu banyak ya, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah banyak, larangannya Allah banyak. Jadi masih perlu dipelajari lagi, maksudnya kayak nggak cuma sekedar puasa, zakat dan sholat. Nah, kalau kalian belum tahu, maka banyaklah menuntut ilmu kayak gitu, belajar bareng-bareng kayak gitu. Kayaknya kalian harus tentuin dulu tujuan kalian kayak gitu, karena ya itu sebenarnya udah jelas tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kalian masih melenceng dari itu, kembali lagi kayak gitu. Kalian tuh seorang muslim. Iya, kayak gitu. Ada yang menciptakan, dan proses untuk meyakini bahwa saya ada pencipta itu harus dengan berpikir biar tujuannya juga jelas. Karena kan kita juga punya tujuan surga ya gitu. Iya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia bakal berakhir di mana, surga atau neraka. Iya. Jadi gitu tuh. Iya kan, kalau ya tadi kata Salma, orang muslim tuh bakal insya Allah akan masuk ke dalam surga ya. Nah itu kalau misalnya ya pahala dia sudah memenuhi, udah pantas gitu buat masuk surga. Nah gimana mau ngumpulin pahala gitu ya, gimana mau banyakin pahala kalau misalnya dia juga nggak tahu caranya gimana, atau gimana mengumpulin pahala kalau emang dia hidupnya semau dia gitu, nggak tahu tujuan. Iya, nggak bisa gitu teman-teman. nggak bisa semau kita, apalagi kalau misalnya tujuan kita surga, wah itu nggak bisa banget. Kayak ya surga itu milik siapa? Milik Allah kayak gitu kan. Surga itu milik Allah. Kalau kita mau masuk surga, ya kita harus pakai aturan Allah dulu dong gitu, baru kita bisa masuk ke surganya Allah gitu. Nggak bisa sembarangan teman-teman. Nah jadi biar kita masuk surga bareng-bareng ya gitu ya, kita ayo kita menuntut ilmu dengan benar, jangan salah Biar kita nggak salah tujuan juga gitu. Jadi ketika kita sudah sadar bahwasannya kita ini bahwasanya kita ini untuk beribadah kepada Allah, ya hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus sesuai dengan peraturan yang telah Allah berikan kepada kita agar bernilai pahala. Karena pasti semuanya, kalau kita udah sadar, pasti semua yang kita lakukan itu niatnya karena Allah kayak gitu. Dan insya Allah Allah kasih balasan pahala, udah bukan karena manusia lagi ya. Pahala untuk kita masuk ke surga gitu teman-teman. Ya mungkin ya segitu aja yang bisa kita sampaikan, sedikit ilmu lah ya, tapi kita berbagi aja, sharing lah ya, sama-sama kita juga lagi belajar. Ya mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari kita ini, karena kesalahan itu ya berasal dari kita dan kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, sekian dari kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.